Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan kali ini kita akan membahas konsep evaluasi pembelajaran. Nah, ini salah satu dari PDF dari salah satu mata diklat. Mungkin teman-teman nanti bisa men-screenshot ataupun mempost videonya aku ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, nah dilihat dari kata evaluasi, teman-teman pasti sudah tahu nih, evaluasi berarti kita akan menilai ataupun mengukur ataupun memberikan suatu evaluasi terhadap suatu proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya gitu teman-teman ya. Nah, dan proses penilaian ini dilakukan di akhir ya, karena memang tahapan dari evaluasi pembelajaran ini emang letaknya di akhir. Dan dari untuk bab ini, untuk konsep evaluasi pembelajaran, nanti teman-teman akan tahu dan seharusnya teman-teman sudah tahu sih sekarang ya. Paling di sini nanti untuk menguatkan apa itu evaluasi pembelajaran, apa tujuannya, manfaatnya, dan juga tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk evaluasi pembelajaran itu sendiri, pengertiannya adalah kalau teman-teman tadi sudah melihat ya, aku tidak seberapa menjelaskan karena teman-teman bisa membaca. Evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses untuk memberikan penilaian apakah pembelajaran tersebut berhasil atau gagal ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali pengertian-pengertian yang ada, di mana bertujuan untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan bisa menjadi tolok ukur untuk keberhasilan. Nah, dari konsep evaluasi ini sendiri, untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta diklat, di sini dilakukan dua jenis ataupun dua istilah yang biasanya sering dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran, yaitu pengukuran dan penilaian. Untuk pengukuran measurement dan untuk penilaian assessment. Nah, untuk pengukuran ini sendiri adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Nah, di sini pengukuran ini bisa bersifat kuantitatif berupa angka ataupun kualitatif, bukan angka ya. Dan biasanya kalau kita temukan di penilaian-penilaian pengukuran evaluasi suatu pembelajaran, itu biasanya dikategorikan dengan istilah, kalau untuk kualitatif bisa sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, untuk kuantitatif juga ada, biasanya 70,01 itu yang lulus gitu ya, dan sampai 100 gitu. Nah, kemudian setelah adanya suatu tahapan pengukuran, baru biasanya dilanjutkan dengan penilaian, which is kalau tadi kita ukur dulu kemampuan ataupun performa dari peserta diklat kita, kemudian baru kita nilai ya teman-teman ya. Dan untuk nilai ini biasanya dipadu dengan instrumen penilaian. Bisa jadi berupa metode ataupun prosedur yang formal ataupun informal, bisa merupakan tes tertulis, tes lisan ataupun lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan lain sebagainya. Nah, penilaian ini diartikan untuk suatu kegiatan untuk menafsirkan data hasil pengukuran ya, untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta diklat. Kalau tadi measurement hanya mengukur, kalau assessment ini menilai ya, menilai output pembelajaran. Nah, ini ada lagi pengertian dari evaluasi, teman-teman bisa baca. Evaluation adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek dan lain sebagainya. Aku tidak baca semua, teman-teman nanti bisa post sendiri ya. Nah, kemudian ada juga konsep evaluasi gitu ya, pengertian yang lebih lengkap. Kita lihat dulu satu mungkin ya. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menilai apakah suatu program telah dikelola secara baik dan efisien, menghasilkan produk yang relevan dan
proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat keputusan tentang keberhasilan program tersebut. Jadi istilahnya setelah dievaluasi, nanti itu bisa menjadi bahan acuan untuk kedepannya. Apakah pembelajaran tersebut cukup di situ saja ataupun bisa dikembangkan lagi atau lain sebagainya. Ya, ini teman-teman bisa lihat lagi. Kemudian kita lihat untuk tujuan dari evaluasi pembelajaran ini sendiri ya. Tujuannya apa? Tadi juga sudah kita singgung ya, memang untuk melihat apakah berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Dan di sini kita lihat secara umum tujuan evaluasi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang berdasarkan informasi hasil evaluasi. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang melalui measurement and assessment nanti bisa kita jadikan tolok ukur untuk pembelajaran ke depannya. Apakah berlebih, makanya kita kurang ataupun kurang nanti akan kita tambah gitu ya teman-teman ya. Dan dalam konteks ini ada pada tahun 1999 B memberikan ataupun mengkategorikan evaluasi pembelajaran. Tujuannya itu ada 3 pokok ya. Pertama, meningkatkan kualitas, to improve the quality of instruction ya, in term of delivery, method, length of time, media, or course content. Jadi di sini meningkatkan kualitas dalam semua hal ya, baik pun metode, alokasi waktu, media, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa untuk menilai efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk peserta yang belum mencapai standar kompetensi. Jadi saling terkait ya tujuan evaluasi pembelajarannya. Itu menurut CB. Dan bagaimana menurut yang lain-lainnya? Teman-teman bisa baca ada berbagai macam kategori, akan tetapi tujuannya pasti satu, untuk melihat apakah tujuan pembelajaran itu tersebut telah tercapai atau belum, ataupun teman-teman bisa melihat ini hanyalah breakdown dari tujuan-tujuan yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kita tidak bahas lagi untuk tujuan ini. Nah, coba kita lihat secara garis besar rangkuman untuk tujuan pembelajaran. Ada tujuan dari evaluasi pembelajaran ya maksudnya ya. Ada beberapa ini. Pertama, difokuskan untuk penilaian ketercapaian tujuan mata diklat. Nah, dimana nanti dengan asesmen ini bisa kita lihat peserta mana saja yang berhasil mencapai tujuan dan tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan. Kemudian evaluasi pembelajaran difokuskan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi evaluasi ini bisa dijadikan pengembangan kualitas ke depan gitu ya. Kita bisa melihat dari aspek metode, cakupan media, pengelolaan kelas, dan komunikasi antara WI dan pesertanya. Kemudian kita lihat jenis-jenis evaluasi belajar. Pertama yang sering kita dengar adalah evaluasi formatif. Itu evaluasi dilaksanakan pada saat program pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan capaian kompetensi peserta ya, yang ditindaklanjuti dengan upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Contoh, ada UTS, kemudian tes mingguan, bulanan kalau untuk dosen ataupun guru ya. Dan dari hasil tes ini kemudian akan dilakukan perbaikan dalam kualitas proses pembelajaran. Sehingga nanti ada evaluasi terakhir, yaitu evaluasi sumatif. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi evaluasi formatif ini biasanya di awal ataupun di tengah ataupun pada saat program berjalan. Kemudian ada tindakan untuk perbaikan dalam kualitas proses pembelajaran. Kemudian kalau yang akhir ini adalah post testnya teman-teman, tujuan. Ini memang ujian akhir gitu ya. Jadi nanti tujuan akhir ini ya pada akhirnya mereka akan memiliki passing grade-nya sendiri gitu untuk peserta. Kemudian ada evaluasi satu lagi, kalau biasanya kita sering dengar formatif dan sumatif. Ada satu lagi biasanya ada evaluasi seleksi ya. Seleksi ini untuk evaluasi untuk menyeleksi peserta yang akan masuk atau menempati suatu posisi. Ini biasanya kalau teman-teman bisa lihat ada
SNMPTN dan lain sebagainya ya. Biasanya ini tanpa adanya proses pembelajaran terdahulu, namun langsung melakukan seleksi. Ya, ini terpisah mungkin ya, akan tetapi ini harus kita tahu juga. Ini juga bentuk dari suatu evaluasi. Kemudian ada prinsip evaluasi belajar. Apa yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar? Pertama, penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Kemudian untuk menggunakan acuan kriteria, kemudian secara menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan program remedial dan harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Kita lihat prinsip-prinsip penilaian hasil belajar ya teman-teman. Nah, di sini ada 9 prinsipnya. Pertama, sahih, valid ya. Mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi datanya itu harus valid, bukan data yang abal-abal gitu ya. Kemudian ada objektif, penilaian didasarkan pada prosedur yang jelas. Dan kemudian ada adil, terpadu, terbuka, kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, menggunakan acuan kriteria pada ukuran yang telah ditetapkan, dan terakhir ada akuntabelnya nih, dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi, baik teknik, prosedur, dan hasil. Nah, kalau tadi prinsip ada 9, teman-teman bisa ingat mungkin ini ya, nanti mungkin ada ditanya maksud dari prinsip-prinsipnya itu ya. Jadi tidak usah dihafal, akan tetapi dipahami saja. Next ada tahapan evaluasi pembelajaran. Tahapannya apa-apa saja teman-teman, kita lihat dulu. Nah, tahapan evaluasi pembelajaran ada 4. Ada perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan, dan umpan balik ataupun TL, tindak lanjut. Nah, ini ada bagannya. Pertama, perencanaan evaluasi, di mana pada saat perencanaan itu yang dilakukan biasanya mengidentifikasi tujuan pembelajarannya apa. Kemudian menganalisis ranah pembelajarannya apa. Ini berdasarkan Bloom taksonomi ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa baca tentang Bloom taksonomi. Ini berbicara tentang pendidikan, pasti berbicara Bloom taksonomi. Sebenarnya ada yang baru dari ini, bukan baru sih, tapi reverse-nya ya, reverse Bloom taksonomi. Ini kalau nggak salah anak muridnya yang mereverse Bloom taksonomi ini. Kemudian ada menganalisis cakupan materi, ini dipelajari aja sendiri nanti ya, ataupun nanti kalau mau dibahas di video selanjutnya juga teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Itu tadi perencanaan evaluasi. Kalau untuk pertama ada perencanaannya, kita identifikasi dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah kita identifikasi kemampuan yang ingin dicapai itu apa, ranah pengetahuannya apa, keterampilannya apa, sikap dan perilakunya apa, baru kita tahu nantinya evaluasi apa yang akan kita buat ya. Kemudian kita lihat dulu untuk penyusunan instrumennya. Nah, penyusunan instrumen ini bisa disusun mulai dari item satu persatu, baik itu tes maupun non-tes ya, yang bisa digunakan sebagai alat evaluasi. Bisa ditentukan dulu, tahapannya bisa ditentukan dulu jenisnya, tes atau non-tes, kemudian dibuatkan soalnya, dibuatkan kunci jawabannya, diuji coba kepada responden, kemudian direvisi soalnya sesuai dengan hasil uji coba, dan terakhir soal siap untuk diperbanyak ya. Ini untuk penyusunan instrumen evaluasinya. Kemudian pelaksanaan evaluasi, sudah pasti melakukan persiapan pelaksanaan, mengawasi jalannya pelaksanaan, dan memeriksa hasil jawaban. Dan terakhir ada umpan balik dan tindak lanjut, di mana nanti umpan balik tersebut bisa disampaikan hasil evaluasinya, kemudian dan menentukan tindak lanjut apa yang akan diambil, apakah bentuk remedial maupun sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk evaluasi pembelajaran teman-teman. See you on the next video. Bye-bye.